Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Cahyani, Prodi BKPI semester 5 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang respectful. Respect adalah rasa hormat, bukan sekedar hormat saja, tetapi juga hormat yang disertai rasa kekaguman. Bisa dibilang ini adalah tingkat lanjutan dari simpati, tetapi bukan sekedar tertarik dan kagum karena hal-hal yang dilihat secara sekilas saja, tetapi respect terhadap orang tertentu baru muncul setelah seseorang mengetahui pribadi atau perbuatan si orang yang direspek dengan lebih dalam. Misalnya setelah berkenalan dengan seseorang teman, kemudian dalam tempo waktu tertentu menyadari bahwa dia ahli dalam suatu bidang. Bisa jadi timbul rasa respek terhadap teman itu. Respek tidak sama dengan rasa takut. Rasa hormat dan penghargaan adalah kasih sayang dan kesederhanaan bahwa diri adalah bagian dari sebuah masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat sekolah. Jadi kesimpulannya, respek terhadap diri sendiri adalah rasa hormat dan kagum terhadap kemampuan diri sendiri. Sedangkan respek terhadap orang lain adalah rasa hormat, menghormati, serta mengagumi kepribadian orang lain. Cara menghargai respek diri sendiri dan orang lain. Yang pertama, menerima diri apa adanya. Sebagian besar manusia dilahirkan dengan bentuk fisik yang utuh, tetapi masih saja merasa kurang dan menjauh dan mengeluh tentang diri itu. 1. Menerima diri apa adanya. Sebagian besar manusia dilahirkan dengan bentuk fisik yang utuh, tetapi masih saja merasa kurang dan mengeluh tentang ini dan itu. Memang banyak orang yang dianugerahi keindahan, bentuk, dan tampilan, tetapi kesempurnaan manusia tidak terletak pada keindahan fisik semata, melainkan perilaku, tabiat, kemuliaan, dan akhlaknya. Kesempurnaan fisik bukanlah segala-galanya. Yang kedua, menghindari perilaku yang merusak diri. Tanpa disadari, kita sering melakukan sesuatu yang merusak diri sendiri. Misalnya, cara berkendara yang ugal-ugalan. Yang ketiga, menumpuk rasa malu. Rasa tidak berlebih jika saya mengatakan bahwa rasa malu itu merupakan salah satu indikasi utama yang membedakan antara orang yang waras dengan para penderita skizofrenia. Bayangkan jika kita tidak memiliki rasa malu, kita pasti akan melakukan semua hal yang sesuai dengan norma. Jika sudah demikian, masih adakah harga diri kita? Orang yang justru dihargai karena penempatan rasa malu secara tepat, maka menumpuk rasa malu adalah kebutuhan mutlak untuk menjaga diri kita sendiri. Yang keempat, menjaga nama baik. Tidak ada yang mau menghargai orang-orang yang tidak mempunyai nama baik. Jika nama sudah tercemar, maka orang pun akan segera menjauhi kita. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk menjaga nama baik. Apalagi jika kita sadar bahwa ketika melakukan sesuatu perbuatan melanggar norma, sesungguhnya kita tidak hanya mempertaruhkan nama baik kita sendiri, melainkan juga nama baik keluarga dan orang-orang terdekat kita. Yang kelima, menjaga perilaku tetap baik. Hadiah paling indah yang kita bisa berikan kepada diri sendiri adalah nama baik yang kita lakukan selama hidup. Yang keenam, kenali diri sendiri. Menggali diri merupakan bagian tersulit dalam proses menghargai diri. Mengenali diri merupakan sebuah proses yang menuntut kejujuran kita dalam melihat dan mengevaluasi diri. Hanya dengan kejujuran inilah kita bisa mengidentifikasi keunggulan diri dan hal-hal dalam diri kita yang masih perlu kita perbaiki ataupun kita kembangkan lebih lanjut. Dengan mengenal diri sendiri dengan baik, kita memiliki strategi terbaik untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Jika kita telah mengenal diri dengan baik. 7. Menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan. Menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan
membuat kita tetap rendah hati walaupun telah diberikan kesempatan menikmati banyak kesuksesan. Menghargai diri sendiri, ciptaan Tuhan juga dapat membuat kita lebih tegar dalam menyikapi kelemahan kita. Semua ciptaan Tuhan adalah sempurna menurut fungsi dan tanggung jawab yang kita emban dalam hidup ini. Kita tidak perlu meratapi diri dalam menghadapi kelemahan yang tidak bisa diperbaiki. Kelemahan ini membuat kita mendapat kesempatan melihat hal-hal yang lain yang bisa melakukan dan tidak bisa kita lakukan. Yang kedelapan, sadari bahwa kita ini unik. Yakinlah bahwa diri kita adalah unik dan tidak ada yang bisa menduplikasi dari keunikan kita sendiri. 8. Sadari bahwa kita ini unik. Yakinlah bahwa diri kita adalah unik dan tidak ada yang bisa menduplikasi dari keunikan kita sendiri. Dari jumlah manusia yang miliaran, tidak ada yang seperti kita sebelum kita hadir di dunia ini. Dan tidak ada yang seperti kita pada saat kita ada di dunia ini. Lebih lagi di masa akan datang, tidak akan ada yang bergerak, berbicara, berpikir sama persis seperti kita. 9. Atasi kelemahan diri. Langkah yang satu ini seringkali sulit kita lakukan. Kita seringkali mengakui kelemahan kita. Kita seringkali mengandalkan penilaian orang lain semata terhadap kelemahan kita. Padahal sebenarnya jika kita jujur, kita orang yang harus lebih tahu kelemahan kita sendiri. Jika kita jujur, kita mungkin mendapatkan bahwa kelemahan kita mungkin saja bukan kelemahan, tetapi kesalahan yang kita lakukan, kebiasaan buruk. Misalnya kebiasaan menunda pekerjaan, kebiasaan melakukan terlalu banyak pekerjaan dan kurun waktu tertentu. Sikap negatif, misalnya lupa berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantu, lebih suka melakukan segala sesuatu sendiri tanpa melibatkan orang lain. Prinsip membina hubungan dengan orang lain maupun diri sendiri. Untuk mendapatkan respek terhadap diri sendiri maupun orang lain, terlebih dahulu kita menjalin hubungan dengan orang lain dan diri sendiri dengan beberapa prinsip. Yang pertama, pahami karakteristik diri dan orang lain. Menurut Florence Literatur, dalam bukunya yang berjudul Personality Plus, karakter atau watak berbeda dengan kepribadian. Karakter adalah diri kita yang sesungguhnya, sedangkan kepribadian adalah seperti pakaian yang dikenakan. Kepribadian dapat diubah, sedangkan karakter tidak. Setiap manusia memiliki keunikan masing-masing. Tidak ada dua orang yang sama persis. Setiap orang dilahirkan dengan ciri khas karakter sendiri. Karakter kita tidak akan berubah. Yang bisa berubah adalah kepribadian kita. Yang kedua, ciptakan spiral kehidupan positif. Kehidupan ini seperti layak sebuah spiral. Kadang-kadang spiral positif, yaitu spiral yang membesarkan ke atas. Hal ini terjadi ketika segala sesuatu berjalan dengan baik. Kita menjadi semakin percaya diri dan optimis, dan hidup kita menjadi penuh berkat. Akibat kita memiliki sikap yang positif terhadap orang lain dan menjadikan hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih baik. Sebaiknya spiral negatif atau spiral yang mengecil ke atas. Ketika segala sesuatu menjadi tidak beres dan kacau, kehidupan kita penuh dengan kegagalan dan kesulitan. Kita menjadi semakin tertekan dan akibatnya mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Yang ketiga, fokus pada kekuatan bukan kelemahan. Untuk membangun hubungan yang kokoh dan berlanjut untuk masa yang panjang, kita perlu kemampuan untuk memfokuskan diri pada kekuatan kita atau kekuatan orang lain, bukan pada kelemahan. Cobalah untuk mempelajari apa yang menjadi kekuatan kita dalam berhubungan dengan orang lain. Selain itu, kita harus juga dapat melihat kekuatan atau hal-hal positif yang dimiliki orang lain, sehingga kita dapat bersikap adil terhadap orang lain, karena setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing.
dengan memfokuskan pada kekuatannya, dapat senantiasa memperkuat fondasi dari setiap hubungan kita bangun dengan orang lain. Yang keempat, pengembangan komunikasi empatik. Salah satu kebiasaan manusia yang efektif yang dirumuskan oleh Stephen Covey adalah prinsip komunikasi empati, yang berarti berusaha mengerti kelebihan dahulu, baru dimengerti. Hal ini memerlukan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Kita bisa berusaha lebih dulu untuk dimengerti. Kebanyakan orang mendengarkan orang tidak dengan maksud untuk mengerti mereka, mendengar dengan maksud untuk menjawab. Orang Jawa mengenal prinsip dengan istilah toposliro, artinya menempatkan diri kita pada situasi orang lain, sehingga kita bisa memahami perilaku orang lain terhadap kita. Yang kelima, pujian tulus, teguran yang tepat. Kita dapat membuat orang lain atau diri kita sendiri menjadi lebih baik dengan cara memberikan pujian, dorongan, dan kata-kata atau gestur yang positif. 6. Kehidupan seperti gema. Kehidupan adalah seperti gema. Apa yang kita pikirkan keluar kembali lagi. Apa yang kita tabur, kita panen. Apa yang kita berikan, kita peroleh. Apa yang kita lihat pada diri orang lain ada dalam diri kita. Merupakan hukum alam bahwa apa yang diterima dari orang lain adalah akibat dari apa yang kita berikan. Kita bisa mendapatkan segala-galanya yang kita inginkan dan kehidupan jika kita cukup banyak membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang ketujuh, mulai dengan cara yang dipikirkan. Jika apa yang ada di pikiran mengenai orang lain berubah, maka sikap dan tindakan mereka terhadap Anda juga akan berubah. Karena manusia sangat sensitif satu sama lain dalam banyak hal. Kita biasanya sangat peka terhadap apa yang dipikirkan oleh satu sama lainnya. Adapun manfaat respek terhadap diri sendiri dan orang lain. Memiliki rasa hormat atau respek pada diri sendiri akan membimbing moral kita dan dapat memahami diri sendiri sehingga mengetahui kelemahan dan kekurangan diri sendiri serta potensi dan kemampuan yang ada di diri sendiri. Memiliki rasa hormat atau respek terhadap orang lain akan menjaga diri menjadi lebih sopan santun kita dalam menjalin hubungan atau interaksi dengan orang lain, sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam hidup bersosial. Skala respek diri yang merupakan salah satu perbandingan antara sikap respek terhadap diri kita yang dituangkan dalam suatu metode yang disebut Ersha. Kesimpulannya adalah respek merupakan rasa hormat atau rasa kagum, baik itu kepada diri sendiri maupun orang lain. Untuk meraih respek terhadap orang lain dan diri sendiri, kita harus menjalin hubungan terlebih dahulu dengan ada beberapa prinsip-prinsip dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Meraih respek terhadap diri sendiri untuk orang lain, ada beberapa cara atau langkah-langkah yang dapat diambil atau hal-hal yang dapat diperhatikan. Adapun untuk mengetahui seberapa besar respek kita terhadap diri sendiri, dapat menggunakan skala respek, yaitu model Ersha atau Self Responsibility. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.